Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali untuk bersama-sama belajar mengaji Iqra ya teman-teman. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, dan selalu dimudahkan kelancaran rezeki yang halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sebelum kita mengaji, tentunya tubuh kita bersih suci dulu dari hadas kecil dan hadas besar, dan sudah dalam keadaan wudhu. Jangan lupa memakai pakaian yang tertutup, sopan serta suci. Mengaji diniati karena Allah Ta'ala. Untuk pelajaran kali ini yaitu Iqra jilid 1 halaman 34 ya teman-teman. Angka hijaiyah 34 seperti ini ya teman-teman. Ini angka 3-nya, kemudian ini angka 4-nya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada penjelasan penting. Bedakan dengan jelas antara huruf di bawah ini ya teman-teman. Penting bedakan dengan jelas antara huruf-huruf di bawah ini ya teman-teman. Langsung saja dimulai ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikan ya teman-teman. Ini namanya huruf alif ya teman-teman. Ini namanya huruf alif ketika belum diharokati. Seumpamanya ini belum diharokati, ini dinamakan huruf alif. Kemudian ini harokatnya fathah, maka dibaca a ya. Huruf apapun itu kalau berharokat fathah maka dibaca a. Di sini harokatnya fathah semua ya, maka dibaca a. Ini huruf alif diharokati fathah maka dibaca a ya. Bedakan dengan ini huruf ain, cara bacanya ya, bukan a. Ini yang dibaca a, kalau ini dibacanya begitu ya teman-teman. Ini huruf ain ya, huruf ngain ketika belum diharokati. Namun ketika diharokati, contoh harokat fathah, maka cara bacanya begitu ya teman-teman. Kembali lagi ke huruf alif. Huruf alif ini ya keluar dari rongga mulut. Dari mana? Rongga mulut, yaitu yang disebut al-jauf. Al-jauf adalah tempat keluarnya huruf-huruf mad ya, termasuk alif ini ya. Bunyi huruf alif yang keluar dari al-jauf didahului oleh huruf yang berharokat fathah ya. Ketika dari rongga mulut ya, itu ketika diharokati fathah ya teman-teman. Bunyinya alif keluar dari rongga mulut itu ketika diharokati fathah ya teman-teman. Cara bacanya a ya. Kemudian ini huruf ain. Cara bacanya bukan nga ya teman-teman. Bukan nga. Kalau nga itu menyerupai a ini. Itu kenapa di sini harus dibedakan jelas antara ya. Bedakan dengan jelas antara alif dan ain. Nah, maksudnya begitu ya teman-teman. Itu penting ya. Mengenal huruf hijaiyah itu kita pertama harus tahu bagaimana lafalnya
dan seperti apa hurufnya, kemudian keluarnya huruf itu dari mana. Itu patokan yang utama untuk fasih dan lancar kedepannya untuk membaca Al-Quran ya teman-teman. Kalau dari awal kita sudah fasih dan lancar membaca huruf hijaiyah, kedepannya pun kita melafalkan Al-Quran akan lancar dan fasih, insya Allah ya teman-teman. Kemudian ini huruf ain, ini keluarnya dari pertengahan tenggorokan ya, atau yang disebut wasatul halq. Ini sama halnya dengan bersama huruf H ya. Huruf ain juga dikeluarkan dari tempat yang sama seperti huruf H ya teman-teman, seperti huruf H ini ya. Jadi cara melafalkannya ain ketika diharokati fathah. Kalau belum diharokati apapun, ini namanya huruf ain gitu ya teman-teman. Cara bacanya jadi jelas beda ya dengan alif. Ini bacanya a, jelas bersih a. Kemudian ini ngain begitu ya teman-teman. Kemudian ini namanya huruf sa. Huruf sa seperti perahu ini, tapi di atas ada titik tiganya. Ini namanya huruf sa. Bagaimana cara melafalkannya? Sa, sa, sa. Begitu ya teman-teman. Huruf sa keluar dari ujung lidah dan menepati dengan ujung dua gigi seri atas ya. Sa, sa cara melafalkannya. Ini disebut juga dengan lisawiyah. Makhraj huruf sa bersama dengan huruf do ya dan zal adalah digusi, yaitu ujung lidah yang menempel pada gigi seri atas. Sa, sa, sa ya, cara melafalkannya sa ya, karena huruf sa ini keluar dari ujung lidah dan menempati dengan ujung dua gigi seri atas. Coba dipraktikan ya teman-teman bersama-sama. Sa, 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 sa. Begitu ya teman-teman. Bedakan dengan ini ya teman-teman. Ini namanya huruf sin ya. Cara bacanya sa, sa. Jelas ya teman-teman, jelas, tidak ada samar-samarnya. Kemudian ini yang sa, cara bacanya ya sa, bukan sa. Ini yang sa ya. Ini huruf sin ketika belum diharokati. Namun ketika diharokati, contoh harokat fathah, maka dibaca a, jadi sa ya. Jelas beda ya teman-teman. Ini sa, kemudian ini sa ya. Huruf sin ini keluar dari ujung lidah yang menempel pada dinding bagian dalam dua gigi seri bawah ya. Bunyi huruf sin keluar melalui rongga antara gigi atas dan bawah. Sa, sa. Dipraktikkan coba. Sa, sa. Gampang ya teman-teman. Sa. Kemudian ini namanya huruf H. H. Cara melafalkannya bersih ya teman-teman, seperti hurufnya. Hurufnya ini juga bersih, tidak ada titiknya. Melafalkannya pun bersih. H. H. Bedakan, ini namanya H ya, jadi jauh ya. H. Kemudian H. Ini H. Jadi jangan samakan antara H sama H ya teman-teman.
jelas beda, bunyinya pun beda. Ha, he, ya. Huruf H ya keluar dari tengah tenggorokan, ya. Huruf H ini keluar dari tengah tenggorokan. H, cara melafalkannya. H, H, ya. Ini cara bacanya H, H. Ini H, 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 H. Huruf H ini ya keluar dari pangkal tenggorokan atau aksol halak. Selain H juga ada huruf hamzah ya, juga keluar dari tempat yang sama ya teman-teman. Namun ini H, bukan hamzah. Ini huruf H ya, keluarnya dari pangkal tenggorokan atau aksol halak. Praktikan ya teman-teman. H, ini H, ini H, begitu ya teman-teman. Kemudian ini huruf sa ya teman-teman, penjelasannya sama seperti tadi yang ini ya teman-teman. Ini huruf sa, cara melafalkannya sa, bedakan dengan ini namanya huruf shin. Huruf shin itu ketika belum diharokati, namun di sini harokatnya fathah maka dibaca sha ya. Cara melafalkannya tebal, besar, seperti mengusir ayam, shih shih shih, begitu ya teman-teman. Ini namanya huruf sha, bedakan ya. Ini cara melafalkannya sa, ini sha, sa, sha, sa, sha. Huruf shin ini keluar dari tengah lidah atau wasatul lisan bersama langit-langit atas atau wasatul hanak al-a'la ya teman-teman. Gampangnya saja ya, keluar dari tengah lidah huruf shin ini. Coba dipraktikan, shin, 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 gitu ya teman-teman. Kemudian ini namanya huruf jim. Huruf jim belum diharokati, namanya jim. Diharokati fathah maka dibaca a, jadi ja. Bedakan dengan ini namanya huruf za. Za ya, diharokati fathah dibaca a, za. Ini cara bacanya ja. Kemudian ini za, nggak sama ya teman-teman, hurufnya beda, cara pengeluaran hurufnya juga beda melafalkannya ya. Ja, za, ja, za. Huruf jim ini ya keluar dari tengah-tengah lidah yang bersentuhan dengan langit-langit mulut. Jadi cara mengucapkannya ja ya, karena tepatnya dari bagian tengah lidah ketika lidah menyentuh langit-langit mulut bagian atas. Ja, bukan ja ya teman-teman, bukan ja. Ja, ja, begitu ya teman-teman. Coba dipraktikan. Ja, ja. Kemudian ini huruf za, za, ja, za, za. Huruf za ini ya keluar dari ujung lidah dan menepati dengan ujung dua gigi seri bawah ya. Za, za. Bedakan dengan ini ja, za, ja, za ya teman-teman. Kemudian ini huruf sin ya, tadi sudah dijelaskan di sini ya. Kemudian ini huruf shin, sudah dijelaskan juga tadi di sini.
Cara bacanya karena diharokati fathah menjadi dibaca a, jadi sa. Kemudian ini sya, besar ya teman-teman. Yang ada titiknya itu dibaca tebal, sya. Kemudian ini yang bersih tidak ada titiknya dibaca sa atau tipis. Tipis tebel ya teman-teman. Sa sya, begitu ya teman-teman. Kemudian ini yang seperti bebek, ada titik duanya di bawah, namanya huruf ya ya teman-teman. Huruf ya, bedakan dengan ini namanya huruf za ya. Pengertiannya sama seperti yang ini tadi ya. Za, ini ya, ini za, ya, za, ya, za ya. Huruf ya ini termasuk huruf yang keluar dari tengah-tengah lidah dan rongga mulut atau al-jauf ya teman-teman. Jadi cara melafalkannya ya, ya. Kemudian ini huruf za, bedakan ya teman-teman. Ya, za, ya, za ya teman-teman. Kemudian ini huruf sin, penjelasannya sama seperti tadi ya teman-teman, sudah dijelaskan. Bedakan dengan huruf ini namanya huruf shod ya. Cara melafalkannya seperti bersiul ya teman-teman. Shod, ini sin ya. Ketika diharokati fathah dibaca a. Cara bacanya sa. Kemudian ini sho, sa, sho, sa, sho. Jelas beda ya teman-teman. Huruf shod ini ya keluar dari ujung lidah yang menempel pada dua gigi seri bawah. Cara melafalkannya sho, 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 begitu ya teman-teman. Itu kalau diharokati fathah contohnya itu dibaca sho, huruf ini. Namun kalau belum diharokati ini namanya huruf shod, shod. Ada huruf D nya di belakang ya, shod ya. Ketika diharokati huruf D di belakang itu ditiadakan. Contoh diharokati fathah maka dibaca sho, bukan shod lagi ya teman-teman. Jadi dibaca sho. Jelas beda ya teman-teman. Sa, sho, sa, sho, begitu ya teman-teman. Kemudian ini namanya huruf kho ya. Ini namanya huruf kho ya. Bedakan dengan huruf ghin ya. Ghin. Ketika diharokati fathah dibaca wo. Ini kho, gerak ya. Kemudian ini wo. Jangan disamakan ya teman-teman, dibedakan. Kho, wo, kho, wo. Ini huruf kho ya, keluar dari bagian tengah tenggorokan ya, tepatnya di ujung tenggorokan atau adnal halaq. Cara bacanya kho, 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 gerok ya teman-teman. Huruf ghin ini ya, huruf ghin ini ya keluar dari bagian tenggorokan yang paling dekat dengan rongga mulut, tepatnya persentuhan antara bagian belakang lidah dengan ujung uvula ya. Ujung uvula yaitu daging yang tersambung dengan langit-langit. Ghin, ghin, ghin. Diharokati fathah, cara bacanya go, go, go. Dipraktikan ya teman-teman. Ini cara membacanya kho, kho. Ini go, go.
Jadi beda ya teman-teman. Kho, ro. Kemudian ini namanya huruf ta ya. Ta. Ta ya. Dibedakan, ini namanya huruf to. To. Cara melafalkannya to. Ini ta. Ini to. Huruf ta ini dalam bahasa Arab keluar dari ujung lidah yang sedikit dijepit antara dua gigi seri atas dan bawah. Cara melafalkannya ta, ta. Kemudian ini to, to. Huruf to ini ya keluarnya dari punggung ujung lidah yang menyentuh pangkal dua gigi seri atas ya. Ini juga dikenal sebagai kulit gusi atas ya. To, cara melafalkannya to, jelas beda ya teman-teman. Ta, kemudian to, ta, to, begitu ya teman-teman. Kemudian ini huruf kho ya. Tadi sama seperti ini penjelasannya karena hurufnya sama ya. Ini namanya huruf kho. Dibedakan dengan ini namanya huruf of. Of, mantul ya. Of. 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 Kho, ketika diharokati fathah dibaca kho. Ini of, diharokati fathah dibaca o. O ya. Huruf of ini ya keluar dari pangkal lidah yang bersentuhan dengan langit-langit atas, tepatnya langit-langit yang lunak. O ya. Cara melafalkannya o, begitu ya. Kho, o, kho, o. Praktikan ya teman-teman. Kho, o, begitu ya teman-teman. Kemudian ini namanya huruf zal. Huruf zal ya. Kalau belum diharokati namanya huruf zal. Ini diharokati fathah maka dibaca a jadi za ya. Za. Huruf zal ini ya keluar pada ujung lidah dengan bibir atas. Cara melafalkannya zal, zal. Diharokati fathah maka dibaca za, za. Dibedakan dengan ini namanya huruf zo ya teman-teman. Zo, zo, zo. Ini dibaca za. Ini zo, za, zo. Huruf zo ini keluar dari ujung lidah yang menempel dengan gigi seri atas. Dari mana huruf do ini? Keluar dari ujung lidah yang menempel dengan gigi seri atas ya. Zo, zo. Kemudian ini za, za, zo. Bedakan ya teman-teman. Za, zo, za, zo. Kemudian ini huruf ghin tadi sudah dijelaskan di sini ya. Cara bacanya wo ya karena berharokat fathah. Wo. Dibedakan dengan ini huruf of tadi juga sudah dijelaskan di sini. Cara bacanya o. Wo. O. Wo. O ya teman-teman. Ini huruf zo ya. Tadi sudah dijelaskan di sini. Zo, zo. Cara bacanya zo. Dibedakan dengan huruf do. Ini namanya huruf do. Bagaimana cara mengucapkannya? Do. Ini zo. Kemudian ini huruf do atau dod ya. Ketika belum diharokati ini namanya huruf dod. Diharokati fathah maka dibaca do ya. Huruf dod ini ya
keluar dari tepi lidah atau sisi lidah, baik itu sisi kanan atau kiri ya. Teman-teman lebih gampangnya dari arah kiri atau kanan ya, terserah. Yang penting huruf dod ini keluar dari tepi lidah ya, atau sisi lidah, baik itu kanan atau sisi kiri ya. Dod, bukan do ya teman-teman, bukan do tapi do ya. Dod, dod. Ketika diharokati fathah maka dibaca do, bukan do ya teman-teman, tapi do, 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 begitu. Ini do ya, kemudian ini do, 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 begitu ya teman-teman. Dibaca dari awal. A, mengucapkan alif ya, berharokat fathah, itu mangap, semangap-mangapnya yang lebar ya teman-teman. A ya, membaca huruf hijaiyah atau melafalkan Al-Quran kita harus jelas dan fasih ya. Mahrojnya, keluar hurufnya dari mana dan cara membacanya bagaimana. Yang mecucu, mecece dan mecici itu harus jelas ya. Ini A, jadinya mangap. A, bedakan dengan ini A, cara bacanya A, 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 A. Kemudian ini sa, 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 sa. Kemudian ha, he, ha, he. Kemudian ini fa, sha, fa, sha. Kemudian ini ja, za, ja, za. Sa, sha, sa, sha. Ya, za, ya, za. Sa, so, sa, so. Ho, ro, ho, ro. Ta, o, ta, o. Ho, o, ho, o. Za, zo, za, zo. Ro, o, ro, o. Zo, do, zo, do. Huruf ya, huruf di sini huruf hijaiyah menurut saya yang mengalami sendiri ya. Cara pelafalannya, makhrajul hurufnya yang paling sulit ya, ada dua, yaitu ain dan dod ya. Itu menurut saya yang paling susah cara melafalkannya yaitu huruf ain dan huruf dod ya teman-teman. Itu menurut saya. Cukup sekian dari saya. Alhamdulillah, ini Iqra jilid 1 halaman 34 sudah selesai ya. Menerangkan, membedakan dengan jelas antara huruf di bawah ini ya teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai. Insya Allah besok dilanjut lagi ke halaman 35 ya teman-teman. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat supaya kita bisa belajar mengaji bersama-sama kembali ya teman-teman. Allahumma amin. Cukup sekian dari saya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.